Usai para guru besar dan dosen menyampaikan petisi keprihatinannya terkait demokrasi, kini giliran sivitas akademika lainnya yakni para mahasiswa yang memilih turun ke jalan menyuarakan keprihatinannya menuntut Jokowi. Namun upaya untuk meredam gerakan-gerakan kritik juga gencar dilakukan. Akankah istana ini bisa meredam kritik moral dan dari kalangan akademika? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar UPI Cecep Darmawan dan juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia Julius Ibrani. Kang Cecep dan Bang Julius, terima kasih sudah bergabung dalam Metro hari ini. Selamat sore. Selamat sore Bang Anggi, sehat selalu. Selamat sore Anggi, selamat sore Prof. Cecep. Ya, selamat sore Bang. Baik, saya akan ke Kang Cecep dulu deh. Anda melihat istana memang berhasil meredam kritik ini, Kang? Ya, alih-alih menjawab dengan rasional ya, dengan argumen dan dialog, malah kita dituduh. Sebenarnya ini kalau di dalam konteks berpikir, apa yang disebut dengan argumentum ad hominem, yaitu menjatuhkan lawan bukan dengan argumentasinya, bukan mengajak debat tentang argumentasi yang dikemukakan lawan, tetapi mempreteli personel ya atau kepribadian lawan. Sebetulnya hal seperti ini tidak layak dilakukan ya. Kami para guru besar tentu ini kita sangat mencintai Republik ini, makanya kami mengingatkan betul para pemimpin bangsa ya. Kan kita sesungguhnya sudah amat paham ya, konstitusi kita misalnya di pasal 28 ya ayat 2 itu setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pikiran dan sikapnya sesuai hati nuraninya. Ya, itu salah kami di mana? Undang-undang Dikti lebih jelas bahwa kampus itu salah satu fungsi perannya itu sebagai moral force, kekuatan moral, ya. Ya, kemudian juga Undang-undang Dikti saya salut sebetulnya dengan Pak Jokowi sendiri ya, yang menyatakan itu kan hak demokrasi. Kemudian Dirjen Dikti juga menyatakan itu bagian dari kebebasan mimbar akademik, otonomi kampus yang diatur juga sebetulnya di dalam Undang-Undang Dikti. Jadi sesungguhnya kita salahnya di mana ya? Nah, jadi kalau mau pihak manapun saya kira silakan dialog. Kami amat terbuka ya. Bahkan kalau ingat pernyataan Bung Karno tuh, ya Bung Karno, bagaimana perguruan tinggi itu harus menjadi perguruan tinggi yang hebat. Itu ya. Bung Hatta malah menyebutnya ya bagaimana perguruan tinggi itu menjadi kekuatan moral, yaitu manakala kita melihat kesalahan kemudian kita bungkam, kata Bung Hatta itu ada pengkhianatan kemanusiaan. Jadi sebenarnya para guru besar itu sungguh amat bijak ya memberikan masukan kepada pemerintah, dan jangan ditanggapi ini sebuah oposisi melawan pemerintah, bukan. Ini mengingatkan pesan moral kepada pemerintah untuk kemudian berhati-hati dan menarik ya beberapa hal yang itu sudah dianggap salah. Kemudian kembali kepada jalan yang benar sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Itu aja inginnya kita ya, sehingga kalau kita disebut partisan, coba lihat ya, sekian puluh perguruan tinggi ya menyatakan pandangan seperti yang mirip-mirip dengan kita, apakah itu disebut partisan? Lihat substansinya, jangan lihat siapa saja yang bicara ya, lihat substansinya gitu. Juga yang justru saya aneh adalah suara-suara dari para rektor ya gitu. Yang sebagian suara rektor itu mirip-mirip saja. Jangan-jangan itulah yang sebetulnya dikendalikan ya. Nah, jadi gitu Bang Anggi menurut saya. Oke, Kang, tapi Kang Cecep juga melihat bahwa memang ada upaya untuk meredam ini dari istana. Ya, saya kira dari narasi-narasi yang kita ikuti ya, itu sebetulnya ya menurut saya maunya seperti apa sih ya, itu. Kalau mau dialog dengan kami, ya mana sih poin-poin yang harus diluruskan itu kalau memang misalnya pihak istana merasa itu tidak sesuai, mana ayo poin-poin mana ya kita bicarakan baik-baik, kan negara kita musyawarah mufakat, kita junjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat, gotong royong, nilai-nilai Pancasila itu ya. Jadi jangan kemudian satu pihak dituduh begini begitu tidak sesuai, dianggap dituduh ini partisan, oposisi ya dan tuduhan lainnya gitu. Sementara yang memuji kemudian membagus-baguskan dianggap itu kawan. Saya kira semua ini atas dasar kecintaan kita kepada NKRI ya. Nah, jadi menurut saya pihak istana sebaiknya ayo kita dialog, mana sih poin ya, kita bicara ke poin-poin masukan dari guru besar. Jangan hanya bicara kepada siapa yang membicarakan atau menyuarakan ini. Saya kira itu. Oke. Bang Julius,
Bisa teredam nggak Bang? Ya. Jadi sedang ada upaya seperti ini, apalagi dengan narasi tandingan yang dibangun oleh istana, bisa Bang teredam? Ya, yang pasti begini, problem soal kenegaraan itu dulu, problem soal demokrasi ini sudah sedemikian akut ya, sudah sedemikian kronis sehingga berbagai macam level pihak telah berbicara secara terbuka kepada publik, bukan hanya aktivis-aktivis, bukan hanya kelompok-kelompok kritis, bukan hanya mahasiswa, tetapi sudah sivitas akademika, termasuk diantaranya adalah para dosen dan guru besar, profesor-profesor, yang artinya persoalan ini tidak hanya bisa dibendung, tidak lagi bisa dibendung dengan kata per kata, ya, dengan permohonan video testimoni kebaikan Jokowi, dengan hanya gimmick-gimmick belaka. Itu tidak akan bisa, karena problemnya sudah sefundamental itu. Kita bicara kecurangan pemilu, ada pengerahan TNI, Polri, kementerian, aparat desa dan segala macam. Ada rekayasa di Mahkamah Konstitusi lewat putusan MK tahun 90. Jadi ini problem yang sudah tidak bisa diselamatkan dengan gimmick-gimmick belaka lagi. Jadi saya pikir sudah sepatutnya ya Presiden berpikir, kalau masih mau berpikir ya, yang lebih fundamental dan produktif. Dia benahi sistem, atau kalau dia tidak mampu, dia mundur. Karena yang bicara ini sudah multi level, sudah lintas sektor dan berbagai macam kejanggalan, bukan hanya soal politik pemilu. Itu sudah disampaikan oleh rakyat secara terang benderang. Jadi tidak mungkin ini bisa dibendung hanya dengan mengirimkan 1-2 polisi datang ke kampus, datang ke konsolidasi mahasiswa, menggagalkan isu-isu kritis, jangan mengatakan soal pemakzulan, tidak bisa. Ini bukan hanya sekedar gagasan lagi, ini bukan hanya sekedar wacana-wacana kritis lagi, tapi ini sudah reaksi keras, ini sudah respon dari masyarakat yang sekarang posisinya adalah korban dari kepemimpinan bangsa yang tidak lagi menghargai demokrasi, tidak lagi menghargai hak asasi, dan yang lebih parah telah mengkhianati konstitusi. Ini harus dilihat secara fundamental juga, begitu Anggi. Baik, Bang Julius, kan pemilu sebentar lagi ya, 3 hari lagi begitu. Apakah dengan kritik-kritik ini juga akan mengkritik soal legitimasi juga nanti Bang? Ya, pertama begini, problem ini terlalu fundamental untuk dipersempit hanya dalam konteks pemilu. Meskipun kecurangan pemilu, cawe-cawe presiden dan segala macamnya ada di situ. Jadi ini problem yang sebetulnya holistik, menyangkut negara kita, menyangkut bangsa kita secara utuh, gitu. Dan memang ini terkait dengan politik, mau tidak mau, karena keseluruhan kebobrokan yang dipertunjukkan oleh Presiden Joko Widodo, mulai dari cawe-cawenya, kecurangan-kecurangannya, itu ditujukan oleh paslon tertentu, yaitu paslon 02, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, dan di situ ada anak kandungnya. Jadi mau tidak mau, itulah pihak yang diuntungkan dan masyarakat dirugikan dengan keuntungan yang didapatkan oleh paslon itu. Jadi mau tidak mau dia akan terlegitimasi bahwa paslon ini didomplengi, paslon ini dilatar belakangi oleh kecurangan, oleh berbagai macam kejanggalan, oleh berbagai macam represi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Maka label itu tidak akan hilang, Anggi. Label itu akan tetap di situ dan menguat di situ dan memperburuk situasi paslon 02 itu sendiri. Begitu, Anggi. Oke, pertanyaan sama untuk Kang Cecep, Kang. Jadi ketika ini bergulir, apakah ini juga akan mengkritisi soal legitimasi, Kang? Ya begini ya, legitimasi itu kan ada legitimasi formal, ada legitimasi moral. Kami bicara soal legitimasi formal dan moral sekaligus. Itu yang paling kuat itu sebenarnya legitimasi moral bagi kami. Meskipun ada legitimasi formal. Tapi kalau kemudian legitimasi moral yang kami ucapkan, yang kami berikan itu diadu hadapkan dengan legitimasi formal, serahkan kepada rakyat. Sesungguhnya mana yang memperjuangkan kebenaran untuk bangsa dan negara. Satu poin. Poin kedua, sesungguhnya ya begitu halus peringatan kami kepada pemerintah. Ingin kembali kepada track jalan yang benar, yang konstitusional. Justru kami sebetulnya ya melarang kepada mahasiswa soal pemakzulan, terus terang. Ini ya, melarang.
Kenapa? Kita bicarakan secara konstitusional, perbaiki bangsa ini bersama-sama, utamanya dari elit. Kita sekarang sudah kehilangan kewibawaan, teladan, ya, gitu. Kemudian etika, keadaban bangsa, ini harus diperbaiki. Ya, kita tidak mencari apa-apa, kita mencari ya dasar kebenaran untuk melanjutkan bangsa ini dengan baik. Makanya saat kami saat itu berimpun, kata-kata pun ya statement itu dikaji ulang, jangan sampai nanti dikaitkan dengan pasangan 1, 2, 3, ada istilah-istilah ya, itu diksi-diksi yang jangan sampai nanti diduga kita itu di situ, padahal tidak gitu. Nah jadi ini kok ditanggapinya dengan emosional, dengan menyangka kami partisan segala macam. Kami sebetulnya tidak mau menanggapi itu ya. Kami lurus aja gitu ya. Tugas kami satu, ya, menegakkan kebenaran demi konstitusi kita, apalagi demi Pancasila. Itu. Baik, Kang Cecep, bagaimana kita mengolah gelombang kritik ini supaya tidak jadi angin lalu dan kita terus gaungkan bahwa memang sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja, Kang? Ya, tadi saya katakan seluruh elemen bangsa harus satu menjaga diri ya, bahwa persoalan ini tadi kata Kang Julius, ini persoalan fundamental. Okay. Ya, jangan sampai ya etika bangsa kita itu diterabas begitu saja. Yang kedua, bagaimana konstitusi kita. Ya, jangan sampai hukum itu menghambakan diri kepada politik. Itu yang salah. Hari ini terjadi seperti itu. Ya, dan itu di depan mata. Kalau orang menganggap mengapa para guru besar kamu sekarang bicara, karena ini sudah fatal. Sudah fatal. Tadinya kami menganggap ya itu biasa saja dalam dinamika politik. Tapi ini kalau sudah menyangkut konstitusi, ini sudah fatal. Ya, makanya lebih baik istana, ya, pimpinan bangsa memperbaiki diri saja. Itu bagi kami, ya, soal pemilu serahkan kepada rakyat. Apa yang terbaik bagi rakyat, terbaik bagi kami. Satu catatan, tidak boleh curang. Satu catatan harus transparan. Satu catatan berikutnya, bagaimana pemilu itu tidak ya ada intimidasi, ya kemudian tidak ada politisasi gitu. Serahkan pada hati nurani rakyat, ya, dengan memilih, dengan kebahagiaan gitu. Apapun keputusan rakyat, selama itu adalah kebaikan bagi bangsa negara, kami ikut dukung. Ya, apa yang terbaik bagi rakyat, terbaik bagi para guru besar. Baik. Ke Bang Julius. Ya, Agi, kalau boleh menambahkan sedikit nih yang disampaikan oleh Prof. Cecep ya. Jadi para guru besar, sivitas akademika ini, dosen-dosen tercinta ini, para pendidik bangsa ini bicara sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Beliau bicara soal revisi Undang-Undang KPK, beliau bicara soal revisi KUHP yang overkriminalisasi. Beliau bicara undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang Omnibus Law Kesehatan, dan berbagai macam paket undang-undang yang diduga merugikan rakyat. Jadi ini pihak-pihak yang tidak hanya bicara hari ini. Ya, ini pihak-pihak yang bicara sejak zaman dulu, presidennya Jokowi, mundur ke belakang SBY, mundur ke belakang lagi Megawati, mereka ini, beliau ini sudah bicara dan konsisten bicaranya, konsisten isinya, konsisten kritiknya, yaitu membela hak asasi manusia, menjaga harga diri bangsa dan negara dalam konteks demokrasi. Tetapi pertanyaan justru harus kita kembalikan kepada negara, kita kembalikan kepada Bahlil, kita kembalikan kepada Luhut. Kenapa giliran momentum pemilu, para guru besar ini yang terhormat ini, para pendidik bangsa yang terhormat ini justru diduga partisan? Kenapa ketika tidak ada pemilu tidak dibilang partisan? Kenapa ketika 2014 baru pemilihan tidak dibilang partisan? Dan itu kan sudah dari zaman dulu mereka ini bicara dan mengkritik. Dan poinnya adalah bukan siapa presiden, siapa pemimpin. Poinnya adalah bagaimana kepemimpinan negara menghasilkan satu kebijakan yang pro demokrasi dan pro hak asasi. Kan poinnya di situ, Anggi, gitu. Oke, Bang Julius, jadi kenapa sekarang pemerintahan yang sekarang ini justru sangat defense? Dan juga banyaklah akhirnya untuk berkata bahwa tadi ada partisan dan segalanya. Jadi itu satu-satunya cara defensif untuk tidak menjawab substansi, tidak membalas apa yang kami sampaikan dalam bentuk gagasannya, tetapi memberikan citra yang buruk dalam konteks perdebatan. Itu namanya argumentum ad hominem. Dia nyerang orangnya, biar publik menurunkan legitimasi terhadap orang yang bicara. Tapi publik hari ini sudah cerdas gitu.
Pemerintah tidak bisa jawab ketika BPK menyatakan ada dugaan penyelewengan dana dalam komponen cadangan 500 miliar. Kemarin pembelian pesawat miras yang katanya dibatalkan juga diduga ada kickback, segala macam itu tidak bisa dijawab. Maka satu-satunya cara yang disampaikan pemerintah adalah mendelegitimasi orang-orang yang bicara. Tapi publik tidak bodoh lagi. Publik telah mengikuti jejak atau rekam jejak perjalanan bagaimana dosen-dosen ini, guru-guru besar ini yang sebetulnya juga membantu pemerintah dalam berbagai undang-undang, cuman masukannya tidak diterima saja, tidak diakomodasi. Dan kemudian dia bicara kritik lalu didelegitimasi. Jadi tidak mungkin dia bisa menjawab semua problem. Dan asal tahu saja, apa yang disampaikan oleh Prof. Cecep, apa yang disampaikan oleh berbagai macam guru besar, itu juga berasal dari informasi internal pemerintahan. Itu juga berasal dari keresahan internal di berbagai macam kementerian, berbagai macam lembaga pemerintahan. Makanya tadi saya katakan ini adalah respon, ini adalah reaksi. Ya, kalau politik partisan dia menginisiasi, kalau politik partisan dia menciptakan kondisi. Yang ini tidak, dia bereaksi, dia merespon atas kondisi yang sudah betul-betul jauh dari mandat konstitusi. Jadi tidak mungkin ini dikatakan partisan dan tidak mungkin juga bisa dijawab secara detail oleh Bahlil, tidak mungkin juga bisa dijawab secara detail oleh Jokowi, apalagi pihak-pihak yang terlibat dalam berbagai macam kebobrokan yang terjadi sejak putusan Mahkamah Konstitusi. Begitu, Ali. Baik, jadi tugas kita juga bersama-sama bahwa ini terus dijaga, digaungkan bahwa kalau memang ada yang harus dikritik, dikritik begitu ya. Kang Cecep, Bang Julius terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.